Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Putri Wigatiningrum dengan NIM 2102110150. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi plagiarisme, tugas literasi digital, dosen pengampu Arika Fitriani, SEMSI. Yang pertama, kita akan membahas definisi plagiarisme. Kata plagiaris berasal dari bahasa Latin plagiar yang berarti mencuri. Menurut sastrawan Ajib Rosidi, sebagaimana dikutip Teguh Kemal Pasha, plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Yang kedua, kita akan membahas apa saja sih bentuk-bentuk dari tindakan plagiarisme ini. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Dan yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang ketiga, di sini kita akan membahas dari tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama, ada jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Di dalam klasifikasi jenis yang ini, ada 4 pembagiannya. Yang pertama, itu ada plagiat ide. Yang kedua, plagiat kata demi kata. Yang ketiga, plagiat sumber. Dan yang keempat, plagiat kepengarangan. Yang kedua, ada jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Di dalam klasifikasi jenis plagiat ini, ada 2 pembagiannya. Yang pertama ada plagiat sengaja, dan yang kedua ada plagiat tidak sengaja. Dan yang ketiga, ada jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibaca. Di klasifikasi jenis plagiat ini ada 3 pembagian. Yang pertama, plagiat ringan. Yang kedua, plagiat sedang. Dan yang ketiga, plagiat total. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya plagiarisme. Sebelum membahas tentang penyebabnya, kita harus tahu kenapa sih orang-orang itu melakukan plagiarisme. Apa penyebab dan faktor utama orang-orang melakukan plagiarisme? Sedangkan plagiarisme ini salah satu tindakan yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, baiklah kita akan membahas ada 5 mengapa orang-orang melakukan plagiarisme. Yang pertama, sosialisasi tentang plagiarismenya masih minim. Banyak sekali orang-orang yang masih belum tahu apa sih kenapa plagiarisme itu dilarang dan ada ketentuan hukum yang sangat menolak untuk dilakukannya tentang plagiarisme. Yang kedua, ada pemahaman yang kurang terhadap suatu topik. Ada banyak orang yang mungkin di suatu topik tertentu mereka belum paham tentang apa yang akan dibahas di topik itu, sehingga mereka melakukan plagiarisme agar lebih mudah dan agar lebih cepat terselesaikan dalam topik yang akan dikerjakannya. Yang ketiga, mengalami beban kerja yang berlebihan. Nah, orang-orang biasanya itu punya banyak beban kerja yang lain selain misalnya kayak tugasnya. Nah, karena tugasnya banyak, mereka banyak yang melakukan plagiarisme. Ini salah satu faktor yang sangat utama yang terjadi di kalangan remaja atau mahasiswa. Yang keempat, kemajuan teknologi khususnya internet. Banyak sekali sekarang sumber-sumber yang memudahkan para orang-orang melakukan atau membahas suatu topik sehingga mereka melakukan plagiarisme dengan mencari di situs web tertentu. Dan yang terakhir adalah punya sifat malas. Dan untuk sifat yang satu ini jangan ditiru ya, karena malas ini salah satu faktor pemicu utama terjadinya plagiarisme. Next, kita akan membahas cara menghindari plagiarisme. Ada 5 cara. Yang pertama, sertakan citasi. Maksud citasi di sini adalah penulis harus memberikan keterangan informasi yang dituliskan didapat. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pusaka. Yang ketiga, lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Dan yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Nah, sekarang sudah ada loh beberapa aplikasi anti plagiarisme yang diciptakan untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme. Di sini saya akan merekomendasikan 4 aplikasi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, itu ada Turnitin, yang kedua ada Dupli Checker, ketiga plagiarisme, dan keempat Copylist.
dan banyak lainnya yang bisa kalian gunakan untuk mencegah dari tindakan plagiarisme. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang plagiarisme. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan ingat, jangan biasakan untuk plagiarisme, karena tindakan ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Jadi, teman-teman harap memahami lagi apa saja yang termasuk dari tindakan plagiarisme. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!